Oke, selamat pagi teman-teman trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada, khususnya keluarga Wijaya Trading dan penggemar Wijaya Trading yang berbahagia pada pagi hari ini. Mudah-mudahan pagi hari ini menjadi pembuka yang lebih baik untuk kita bisa selalu profit di dunia trading khususnya. Baik, pada pagi hari ini kita akan sedikit mereview dan menganalisis potensi dan kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi nanti satu hari ke depan, potensinya seperti apa. Sebelumnya kita review dulu kemarin yang hari Kamis ya. Kemarin sudah kita review, ada potensi turun sudah kita sampaikan dan ada memang betul-betul terbukti ada potensinya. Kemudian di area level psikologi mulai ditolak, kemudian ada banyak penolakan dari buyer meskipun di level psikologi lagi dikembalikan oleh seller lagi. Dari perjalanan buy dan sell-nya, kekuatannya yang hampir seimbang, turun kemudian dikembalikan ke bawah lagi. Bisa kita ambil satu candle utuh dalam satu hari dengan time frame D1. Maka yang bisa kita temukan adalah candle warna merah dengan ketebalan yang cukup dan penolakan di atas dan di bawah. Ada dua-duanya penolakan buyer maupun tekanan seller. Kemudian kita coba untuk membaca karakter apa, atau petunjuk apa yang bisa kita dapatkan dari candle yang terakhir. Satu dominan adalah warna merah dengan penolakannya dan tekanannya. Kemudian kita kombinasikan dengan tiga candle terakhir. Kita kombinasi dengan tiga candle terakhir. Ya, 1, 2, 3. Candlenya awalnya hijau kuat, mulai melemah, doji muncul di sana yang beberapa hari lalu sudah kita analisakan ada potensi untuk reversal, ada potensi untuk balik arah dari naik menjadi kembali turun. Juga kalau kita lihat dari high-nya ini juga menuju ke bawah, artinya ada kecenderungan untuk turun. Meskipun pada candle selanjutnya masih ada buyer yang menolak, meskipun ada buyer yang cukup kuat menolak dengan powernya ya. Kalau kita lihat ini sempat turun kemudian buyer menolak dengan kuat. Perhatikan high-nya, karena ini warna hijau maka perhatikan high-nya, harga tertingginya. Harga tertingginya. Kemudian terakhir yang kemarin harga tertingginya. Kalau kita tarik garis ke kanan, kalau kita tarik garis lurus dari high-nya, maka harga tertingginya makin ke bawah. Makin ke bawah. Itu artinya kekuatan buyer mulai berkurang, mulai melemah. Kemudian kalau kita kombinasi tadi dari buyer kuat mulai melemah, ada sedikit peningkatan tetapi masih lemah, makin kecil. Kemudian diwujudkan dengan candle warna merah yang tebal dengan low yang lebih di bawah. Maka ini memberikan petunjuk pada kita bahwa seller akan betul-betul muncul dengan kuat nantinya. Oke, kita simpan di kepala kita. Kemudian momennya nanti kita lihat di H1. Kita lihat di time frame yang lebih rendah. Dari bukaan kita lihat sudah didominasi warna hijau. Ya, sudah didominasi warna hijau. Ya, seperti halnya yang sudah kita sampaikan berulang kali, minimal bukaan ini menjadi petunjuk awal bahwa seller akan muncul di sana.
Bukan hanya di candle bukaan, tapi tadi sudah kita jelaskan secara bertahapnya. Candle demi candle di time frame besarnya mengarah kemana. Maka kemungkinan besar tadi masih akan mengarah ke bawah. Dengan tetap memperhatikan level psikologinya untuk menguji apakah nanti betul-betul kuat atau tidak. Karena bukan berarti ketika ini berpotensi turun langsung turun, bisa saja nanti koreksi. Kalau koreksinya masih cukup panjang, misalkan sampai 500, tentu membuat kita akan menjadi panik, membuat kita akan menjadi ragu apakah betul yang disampaikan akan turun. Maka harus diuji lagi, diuji dulu kekuatan sellernya di level psikologinya. Ini adalah level psikologinya. Kita bisa tarik garis di di kisaran harga 1777 yang seperti yang kemarin kita sampaikan. Ya, persis berada di 1777. Ya, koma sekian. Demikian juga untuk hari ini, kita uji dulu kalau dia turun harus melewati level psikologi yang terdekat. Karena ini masih naik warna hijau, maka fokus kita adalah level psikologi yang terdekat di atas. Ya, kita bisa lihat di sebelah atas ini ada penolakan, kita jadikan sebagai level psikologi dulu. Ini yang pertama, yang kedua di sini. Ya, adakah di bawahnya lagi? Ya, kita bisa taruh di sini atau di sini ya. Ini untuk level psikologi yang di atas untuk menguji apakah nanti kuat naik atau tidak. Resisten, kemudian di atas juga resisten lagi. Ya, karena potensi kecenderungan kuat ke bawah, yang bawah juga nanti diuji di sini. Level psikologinya, supportnya di sini. Apakah sekarang ini tidak bisa kita entry? Ya, karena petunjuknya belum jelas, karena yang kita jadikan sebagai petunjuk adalah di time frame yang lebih rendah di H1. Trigger apa yang kita gunakan belum jelas. Ya, kalaupun kita mengambil posisi sell, ini masih potensinya masih tebal hijau, maka kita tunggu dulu sampai hijaunya habis, kemudian tebal warna merah baru kita masuk sell atau breakout di sana. Atau breakout di sini. Ya, setidaknya sudah ada breakout. Setidaknya seller sudah betul-betul menunjukkan kekuatannya ya. Kemudian ketika nanti kuat lagi, di bawah lagi ada level psikologi di sini. Harus diuji lagi. Ya, tadi kita bisa ambil posisi sell jika ini sudah betul-betul kuat atau hijau sudah habis, kemudian ada candle tebal warna merah. Artinya di sini kita pun bisa entry posisi sell. Ya, kita bisa tempatkan di sini. Ya, kenapa harus membuat simulasi seperti itu? Makanya banyak belajar, banyak praktek. Jangan hanya menunggu signal, jangan hanya menunggu angkanya. Kalau hanya menunggu angkanya, itu namanya kita tidak mau berusaha. Kita tidak mau menentukan sendiri, berpikir sendiri. Kalau mau cari yang enak ya silakan berlangganan saja, langganan signal di luar sana banyak. Kita tidak memberikan langganan signal apapun, hanya memberikan pemetaan. Caranya bagaimana? Di kelas sering kita sampaikan, ya. Di kelas online maupun offline sering kita sampaikan. Dan bahkan live-nya kita juga sampaikan. Kalau masih belum bisa, artinya belum peka dan belum mampu membaca. Belajar lagi, terus begitu caranya. Tidak bisa serta-merta belajar 1 bulan, 2 bulan menguasai. Ya, karena kalau teori gampang kita belajarnya, tapi praktek ini tidak bisa kita belajar dari orang, harus mengalami step by stepnya. Harus terjun sendiri yang kita rasakan seperti apa.
tingkat kecemasannya ketika berbalik bagaimana harus dialami. Itu yang paling penting. Makanya yang materi yang sering saya sampaikan paling pokok bukan di analisis teknikal, tetapi bagaimana mengendalikan emosi kita, bagaimana mengendalikan resiko dan manajemen keuangan kita, modal kita. Tidak ada gunanya kalau kita analisa betul, analisa turun, tapi lotnya amburadul, manajemen resikonya kacau. Ya tidak ada perbaikan di sana nanti. Tidak akan ada gunanya kalau kita hanya fokus pada teknikal. Teknikal ini hanya membaca probabilitas saja karena bisa berpotensi dua-duanya. Kita analisa dengan sangat-sangat banyak sekali berpotensi turun tapi nanti berbalik. Sudah berbalik ada warna merah tebal, ada warna hijau tebal, kita biarkan menunggu. Entar lagi turun kok, entar lagi turun. Itu yang membuat kita menjadi jatuh karena kita tidak peka, tidak mau koreksi. Kalau salah tidak mau koreksi. Ya, belajar mengkoreksi, menyadari, membuka mata kita lebar-lebar kondisi real yang ada. Saat ini kalau sudah berbalik berarti harus cut loose, ganti arah, mengikuti bagaimana dinamikanya. Kalau seperti ini masih belum jalan ya biar kita tunggu peluangnya. Memang lama, tetapi itulah yang menjadi kunci keberhasilan kita. Kalau kita hanya pengen cepat, ya jadi tumbal betul nanti, jadi tumbalnya trading. Maka jangan heran kalau teman-teman banyak yang mengeluh, sulit sekali. Jangan ikut trading apalagi. Karena yang ada di kepalanya adalah hanya profit, tidak mau belajar dan proses. Oke, ini adalah potensi yang kita kalau nanti betul-betul sudah mulai memerah. Kalau belum, kalau masih hijau berarti kita menunggu. Dia akan lebih kuat lagi, dia akan nanti berpotensi naik lagi ketika sudah melewati level psikologi yang level high-nya dulu. Minimal melewati high-nya dulu sehingga kita bisa manfaatkan di situ, di tengahnya, di atasnya. Ya, kita bisa manfaatkan di situ, buy-nya di situ. Ya, tentu ini adalah satu gambaran ilustrasi, bukan berarti harus berada di angka yang fix 1782, tetapi kita lihat kondisinya. Dia betul-betul sudah kuat hijaunya. Kemudian kita bisa manfaatkan ketika naik, ada koreksi turun, kita masuk buy. Kemudian bagaimana ketika di level psikologi yang atas ini, kita bisa manfaatkan untuk pantulan atau limitnya. Di area-area level psikologi kita bisa manfaatkan untuk pantulan, limitnya pun bisa. Ambil sell limit boleh. Tentu tidak bisa kita biarkan, harus nanti betul-betul kita kawal. Ya. Ataupun kalau tidak dikawal berarti segera dipasangi targetnya dan batasannya. Karena ini nanti yang kita harapkan adalah memantul dulu. Ketika naik memantul, ya meskipun pada akhirnya naik lagi tidak masalah, yang penting tersentuh, memantul, turun, selesai dulu. Demikian juga untuk yang di atas, kita juga bisa manfaatkan untuk limit dulu, sell limit di sini. Ya, kalau dia breakout di level psikologinya, maka kita ambil buy stopnya di sini. Kalau tidak mau pending order, maka lihatlah saat itu nanti bagaimana tekanan demi tekanan, bagaimana fluktuasinya, bagaimana intensitasnya. Kalau masih berat, pelan-pelan begini, ya kita tunggu. Jangan masuk di kondisi yang betul-betul dalam kondisi yang tidak jelas, karena kita nanti akan terjebak di dalam floating yang panjang. Kita tunggu, biarkan salah satu mendominasi, apakah nanti dia breakout bawah atau betul-betul mulai kembali naik lagi. Yang pasti harus diuji di area ring. Harus diuji di area ring ini dulu. Ya, pasar nanti akan bergerak naik turun di level ini dulu. Tetapi akan lebih cenderung menuju ke bawah karena struktur yang terdekat. Karena struktur yang terdekat dari running adalah ke bawah.
struktur yang terdekat dari running adalah ke bawah. Oke, diingat-ingat ini ada ring di mana ringnya cukup besar ya, sekitar 1400-an. Tentu ini akan lebih dekat ke bawah daripada ke atas. Kalau naik ke atas ini masih terlalu jauh, cukup jauh. Sementara yang bawah lebih dekat, maka kecenderungannya akan ke bawah. Ya, meskipun tidak menutup kemungkinan ada saja ke atasnya karena memang kekuatannya hampir imbang. Dari daily tadi potensinya memperkuat seller akan jauh lebih potensial. Ya, tentu sekali lagi nanti harus menunggu betul-betul melewati level-level psikologinya. Kita lihat strukturnya ini menuju ke bawah, menuju ke bawah, menuju ke bawah. Meskipun ditutup warna hijau begini, tetap saja masih berada di jajaran bar turun, berada di jajaran tangga turun. Namun demikian untuk titik entry-nya belum maksimal. Kita tunggu betul-betul harus breakout. Kalau perlu di area ini, di area sell ini, yakni di 1776 baru kita manfaatkan di sana. Tidak usah takut nanti ketinggalan, karena itu menjaga agar kita betul-betul tidak terlalu terjebak lama di dalam floating minusnya. Oke, ini mungkin yang bisa kita sampaikan sedikit, tetapi paling tidak ada gambaran di sana untuk membuktikan, untuk mempraktekkan. Yang kita lakukan bukanlah memprediksi yang valid atau memprediksi yang mutlak, tetapi hanya sebagian kecil gambaran saja. Semuanya nanti kembali pada market yang berjalan. Kita selalu dinamis mengikuti kondisi pasar, kemana arahnya, kemana kecenderungannya, maka disitulah kita bisa memanfaatkan peluangnya. Terima kasih, selamat pagi dan salam profit dua arah.